Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai analisis biaya volume laba. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi pertama, yaitu pengertian analisis biaya volume laba atau Cost Volume Profit Analysis (CVP). CVP merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Analisis biaya volume laba juga dikenal sebagai analisis titik impas, terlihat untuk menentukan titik impas untuk volume penjualan dan struktur biaya yang berbeda yang dapat berguna bagi manajer yang membuat keputusan bisnis jangka pendek. Analisis CVP berfokus kepada 5 hal, yaitu harga pokok, volume produksi, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan bauran produk dalam penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Putri Syariah. Di sini saya akan membawakan materi dari analisis biaya volume laba. Nah, materi yang akan saya bawakan yaitu kegunaan analisis biaya volume laba. Menurut Bustami tahun 2005 terdapat 5 kegunaan analisis biaya volume laba. Yang pertama itu untuk mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Nah, kegunaan yang ketiga itu untuk mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan yang keempat, untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Dan kegunaan yang terakhir itu menentukan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai jumlah laba yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya akan memaparkan materi terkait asumsi dalam analisis biaya volume laba. Yang pertama, semua biaya diklasifikasikan sebagai biaya variabel atau biaya tetap. Yang kedua, fungsi jumlah biaya adalah linear dalam kisaran relevan. Yang ketiga, fungsi jumlah pendapatan adalah linear dalam kisaran relevan. Yang keempat, analisis untuk sebuah produk atau bauran penjualan bermacam-macam. Produk adalah konstan dan kisaran relevan. Yang kelima, hanya ada satu pemicu biaya volume, unit produk atau nilai penjualan. Yang terakhir, dalam perusahaan pabrik, tingkat persediaan pada awal dan akhir periode adalah sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Sari. Saya akan memaparkan materi mengenai margin kontribusi. Langkah awal dalam melihat hubungan antara analisis biaya volume laba suatu perusahaan adalah memahami dan melihat besarnya margin kontribusi yang diperoleh perusahaan pada berbagai tingkat kegiatan. Pada setiap tingkat kegiatan, perusahaan akan memiliki kemampuan menghasilkan margin kontribusi yang berbeda. Shimamura menyatakan bahwa margin kontribusi adalah perbedaan antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Margin kontribusi per unit dapat digunakan untuk mengukur kenaikan laba operasi untuk setiap unit kenaikan penjualannya. Semakin besar margin kontribusi yang diperoleh dari setiap unit produk yang dijualnya, maka cepat pula perusahaan menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. Dan sebaliknya, semakin kecil margin kontribusi yang dihasilkan dari setiap unit produk yang dijualnya, maka semakin lama pula perusahaan menetapkan biaya tetapnya dan mencapai laba operasinya, laba yang diinginkan. Kemudian margin kontribusi dihitung dengan cara mengurangi biaya variabel baik untuk biaya produksi maupun non-produksi. Dari penjualan dalam perhitungan biaya langsung, margin kontribusi dapat dihitung secara total untuk perusahaan secara keseluruhan. Alternatifnya margin kontribusi dapat dihitung untuk setiap unit. Rumus menghitung margin kontribusi yaitu P, margin kontribusi sama dengan P dikurang V, di mana P merupakan harga jual per unit dan V merupakan variabel per unit. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya
Mungkin sekian dari kelompok saya, kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.